Selamat pagi. Salam sehat dari Tanah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tetap di kanal YouTube Susanto Komasanto, teman-teman. Channelnya petani pisang di Banyuwangi. Semoga video ini memberikan semangat kepada teman-teman tanpa terkecuali di seluruh Indonesia. Sahabatku semuanya, di pagi hari ini acara kita adalah bersih-bersih atau perawatan pisang. Ketepatan di lahan kami ini budidaya pisang Ambon Warangan, pisang yang sangat luar biasa di Indonesia, yang harganya ya mungkin teman-teman bisa cek lah, bisa mencari info-info terkait kebutuhan pisang Ambon Warangan itu seperti apa. Apapun tanaman pisang kita harus benar-benar saling mendukung, saling memberikan dukungan agar tetap selalu semangat untuk membudidaya pisang. Karena beberapa tahun ini saya mencermati, melihat dan mencermati bahwasanya peluang untuk pisang itu sangat luar biasa, teman-teman. Kebutuhan pisang itu sangat luar biasa. Jadi tidak salah bagi teman-teman yang sudah budidaya pisang. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, mendukung sangat luar biasa kepada teman-teman yang telah berani mengambil sikap, mengambil pilihan untuk budidaya pisang. Kenapa? Pertama, kita sebagai seorang petani sudah berupaya untuk mensajikan yang terbaik tanaman kita kepada saudara-saudara kita. Nutrisi-nutrisi yang sangat luar biasa di pisang itu bisa terserap oleh tubuh kita atau tubuh saudara-saudara kita yang membutuhkan buah pisang. Selanjutnya, dengan kita budidaya pisang, secara otomatis kita berupaya untuk mensejahterakan keluarga kita dari usaha budidaya pisang. Barang tentu untuk meningkatkan kebutuhan perekonomian di keluarga kita masing-masing. Selanjutnya, teman-teman, tidak banyak orang yang mau tanam pisang karena dianggap sebuah usaha yang tidak masuk akal untuk dikembangkan. Tetapi sebenarnya semua saudara kita itu dia mau makan pisang. Artinya antara yang memproduksi pisang dengan yang mengkonsumsi pisang itu sangat-sangat jauh, tidak seimbang. Makanya selama ini teman-teman bisa dicek di pasar, mohon koreksi bila salah. Jadi komoditi yang stabil harganya itu kalau di petani itu pisang, teman-teman. Saya ulangi ya teman-teman, komoditi pertanian yang paling stabil harganya itu pisang. Buah naga naik turun harganya, bisa berubah sewaktu-waktu. Jeruk juga naik turun.
semangka juga naik turun harganya. Dan lain sebagainya deh, jarang yang stabil. Terus ada juga yang cukup stabil, belimbing teman-teman. Belimbing stabil karena apa? Yang budidaya itu tidak banyak. Jadi itu contoh teman-teman. Jadi maaf bila ini ada rasa ketersinggungan buat teman-temanku yang lain, tapi saya bercerita ini apa adanya. Jadi saya menceritakan itu apa adanya, tidak nambah-nambahi studi kasus di Banyuwangi. Mungkin studi kasus di Jawa Timur, mungkin mudah-mudahan di Jawa Tengah begitu. Oke, sambil bercanda teman-teman. Jadi sambil bercanda. Oh ya teman-teman yang baru lihat kanal YouTube saya, Pak Santo kok rumputnya banyak? Ya, ini memang sengaja belum di herbisida karena kemarin ada Pak D yang bilang Pak Santo jangan di herbisida dulu, tak rumputannya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti ini temanku. Ini nanti yang dua kita pindah, kalau sudah hujan kita pindah. Tuh, sungai dari sini kedalaman ada sekitar 7 meter teman-teman. Kalau nggak lebih malahan. Jadi dari permukaan sini itu ada 7 meteran lah kurang lebih. Itu di dalam sana sungainya. Sungai ini sepanjang tahun tidak pernah asat, tidak pernah mati teman-teman, tidak ada atau kering, tidak pernah. Jadi ini kalinya tetap ngalir dengan bagus. Lanjut teman-teman. Jadi kami lanjutkan. Jadi kalau kita berbicara akan budidaya pisang itu teman-teman, ini tidak banyaklah orang yang budidaya pisang dengan bas besar seperti di Sunpret, seperti di Kakak Banana, atau di dia lain-lain lah, tidak banyak. Kalau di Banyuwangi Kakak Banana itu mantap teman-teman. Nah, Kakak Banana bergerak di bidang pisang Cavendish. Tapi saya sudah berupaya untuk mengembangkan pisang Ambon Warangan di Banyuwangi. Jadi ini kita lebih condong ke pisang lokal teman-teman. Saya memang petani pisang Ambon Warangan. Jadi yang saya geluti itu memang spesial Ambon Warangan yang terbanyak teman-teman. Kalau kemarin saya juga tanam Cavendish, tapi tidak banyak, hanya sedikit sekali. Tapi tahun ini belum. Ada teman saya juga Mas Parno teman-teman. Beliau juga tanam pisang. Sekarang itu kalau kisaran 2 hektar itu ada. Terus ada lagi nih teman saya, sahabat saya yang sangat luar biasa, namanya Masis Safara Farm. Nah, itu Masis ini beliau sebenarnya adalah peternak entok gajah jumbo, sangat terkenal beliau, dan sekarang beralih di budidaya pisang, dan sekarang dia lagi menggeluti, lagi asik di pisang candi teman-teman. Jadi beliau
lagi asik mengembangkan pisang candi. Semoga tetap semangat, semoga tetap lancar, dilancarkan rezekinya teman-teman. Yang penting jenis pisang apapun harus kita hargai, jenis pisang apapun harus kita dukung. Yang penting tanam pisang teman-teman. Ya, kata kuncinya yang penting tanam pisang. Kalau Mases ini ada 8 hektar. Populasi tahun ini ada 15.000 bibit pisang yang ditanam. Nah, beliau sangat luar biasa. Perlu kita contoh semua semangatnya. Nah, beliau dapat lahan di Babatan teman-teman. Selanjutnya tadi juga saya sampaikan, karena jarangnya orang yang mau tanam pisang. Sebenarnya kalau di desa-desa teman-teman, itu setiap orang kayaknya punya pisang deh. Hanya 1 batang, 2 batang, atau 10 batang. Tapi tidak dirawat. Dia hidup karepmu, nggak hidup ya terserah gitu teman-teman. Jadi dia tidak dikembangkan, tidak hanya tanam. Kalau panen ya dipanen, kalau enggak ya enggak gitu. Sebenarnya banyak orang punya pisang, tapi memang tidak dirawat teman-teman. Nah, peluang ini kami ambil teman-teman. Peluang yang seperti ini kami ambil. Kita cermati, kita lihat, kita cermati, kita kaji sederhana, kajian sederhana, bukan kajian secara akademis. Kita kaji secara sederhana. Kelihatannya masuk sekali. Kelihatannya peluang usaha di desa ini benar-benar, maaf teman-teman, potensi sekali deh. Kalau digarap dengan serius. Terbukti kemarin beberapa tahun yang lalu saya memang bisa beli beras teman-teman, beli bensin atau beli apapun dari budidaya tanam pisang. Makanya saya benar-benar saya syukuri peluang usaha ini, dan saya selalu mengabarkan kepada teman-teman, bagi petani-petani kecil kayak kami ini, peluang pisang memang sangat luar biasa. Kalau secara apa ya teman-teman, cerita sederhananya memang ini sebuah kajian yang apa ya, banyak ceritanya sih saya budidaya pisang ini teman-teman. Mungkin ini saya bagikan sekalian agar teman-teman juga semangat ya teman-teman. Tapi kalau ada ketersinggungan, ada yang apa ya, ada yang merasa kurang enak di hati, saya mohon maaf teman-teman. Sebenarnya pengembangan pisang itu saya nggak nyuntuh siapa-siapa. Ya, pengembangan pisang itu saya tidak menyentuh siapa-siapa. Zaman dulu itu saya juga belum memiliki HP Android. Ya, saya nggak pernah juga melihat internet, nggak pernah. Ya, saya tidak pernah melihat internet. HP-nya masih HP kretek-kretek itu teman-teman. Jadi dulu ceritanya teman-teman, ini mengulang bahagia, bukan ngulang apalah. Saya gak pernah menganggap apa yang menjadi pilihan saya itu sebuah keburukan, tapi sebuah hal yang kurang beruntung aja teman-teman. Makanya hari ini saya bagi semangatnya agar teman-teman juga tidak salah paham kepada saya membaca peluangnya. Tetapi hari ini memang sudah saya rasakan, dengan saya berbudidaya pisang itu bisa beli beras teman-teman. Anggap saja begitu. Kalau tahun ini memang belum panen karena memang kurun waktu 1,5 tahun ini saya nggak dapat lahan sewa sama sekali.
Oke, saya ceritakan teman-teman. Jadi dulunya itu sebelum saya mencalonkan anggota DPR itu saya sudah ancang-ancang teman-teman, kalau nanti nyalonin DPR gak jadi lagi, kalah tipis lagi, apa yang harus dilakukan. Karena di 2019 itu saya mencalonkan anggota DPR itu yang kedua. 2014 saya kalah tipis sekali. Terus di 2019 saya mencalonkan. Tetapi sebelum saya mencalonkan itu saya sudah menganalisa sebuah usaha. Kalau nanti itu tidak jadi anggota DPR, belum bisa ada kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak saudara kita, itu kita biar tidak kelabakan lagi. Usaha apa yang ditempuh, usaha apa yang diperjuangkan. Nah, tempo dulu itu ada 16 usaha kecil-kecilan di desa yang harus kita lakukan. Dari 36 usaha kecil-kecilan itu disaring menjadi 15 usaha kecil-kecilan yang harus kita geluti setelah tidak jadi anggota DPR. Begitu teman-teman. Dari 15 itu disaring menjadi 6. Dari 6 itu diseleksi lagi teman-teman. Diolah alik, dinaikkan, diturunkan, itu apa gitu. Akhirnya menjadi 3. Nah, 3 itu diantaranya pengembangan seni dan budaya. Diantaranya teman-teman, karena saya memiliki sanggar tari Sekar Tunjung yang biasanya kalau kegiatannya itu juga mengikuti lomba-lomba di tingkat provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, kalau ngomong seni dan budaya itu saya juga seorang pelukis teman-teman, seorang seniman yang biasanya melukis. Apa kita membuat galeri kecil-kecilan begitu di jalur wisata Banyuwangi ini. Berikutnya, karena kemarin itu juga saya pekerjaannya itu menggali tanah untuk mencari emas teman-teman. Karena di Banyuwangi ini ada tambang emas. Apa saya harus kembali di sana gitu. Kalau kembali ke jeruk, kelihatannya dari seleksi ke-6 itu jeruk masuk, tapi jeruk kemarin itu dengan pupuk yang kelihatannya informasinya seperti sulit, akhirnya pupuk jeruk kita tinggalkan dulu untuk beberapa tahun ini. Akhirnya yang satu budidaya pisang teman-teman. Nah, dari ada seminggu kita renungan, setelah itu proses akhirnya tahapan pemilihan itu kan terjadi. Nah, setelah pemilihan terjadi itu 5 hari sampai 1 minggu pemilihan 2019 itu kelihatannya saya kalah teman-teman. Kalah lagi. Akhirnya setelah putusan KPU saya kalah, atau informasi di KPU itu kalah, saya memutuskan untuk budidaya pisang. Tapi malam itu bingung teman-teman, mau tanam pisang ditanam di mana, lahan saya tidak punya sama sekali gitu. Nah, saya ingat teman-teman, pada waktu itu saya masih memiliki lahan sewa itu 7 hektar lah, sewa jeruk ada 7 hektar, tapi rata-rata kurang baliknya itu kurang 1 tahun, terus kurang 7 bulan. Hanya tersisa di Dusun Wagah, Kecamatan Siliragung, itu 1/2 hektar, itu kurang 3 tahun. Terus yang kurang 3 tahun lagi itu di Dusun Silirsari, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Hanya bermodalkan 2 lokasi itu teman-teman. Masih ada jeruknya, jadi jeruknya masih produksi. Saya nggak habis pikir deh pokoknya. Ini pilihannya itu.
Jadi setelah positif itu diambil teman-teman, langsung saya eksekusi itu. Saya cari bibit, saya minta kepada teman-teman yang memiliki 1 pohon, 2 pohon itu untuk saya mintai ini teman-teman. Saya mintai anakannya. Bener teman-teman, saya nggak bohong. Jadi saya minta karena saya nggak punya indukan pisang itu. Dan itu tidak cukup teman-teman. Tidak cukup. Dulu saya kerja tender juga di kebun itu, tebang bambu teman-teman untuk buat betek, untuk buat pagar. Nah, tender saya di hutan. Nah, tapi saya pernah melihat di hutan itu ada yang tanam pisang. Nah, akhirnya saya itu mencari bibit pisang itu di hutan teman-teman. Jadi hutan yang sudah ditinggal oleh petani, sudah menjadi semak belukar. Pohonnya sudah besar-besar, masih ada beberapa bibit pisang di sana. Akhirnya kita cari di sana. Itulah cikal bakal teman-teman. Awal muawalnya saya berkembang pisang. Jadi bibit pisang itu dulu saya dapat dari hutan belantara deh. Hutan yang benar-benar di sini. Kalau di hutan dekat Persel itu kan Persel perluasan lahan. Terus petani boleh babat, terus dipinjam kasih waktu untuk tanam apa gitu ya. Yaitu warga yang tanam pisang beberapa batang itu, akhirnya anakannya masih ada, kita ambili, berkembanglah sampai hari ini teman-teman. Sampai menyebar bibit pisang kita sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Flores gitu, Jawa, pokoknya menyebar deh dari itu semua. Itu ceritanya tempo dulu teman-teman. Jadi prosesnya memang panjang. Dulu tidak saya gara-gara YouTube teman-teman. Saya belum ngerti YouTube dulu itu. Nggak ngerti YouTube juga. Pokoknya nggak ngerti lah karena HP Androidnya nggak punya. Jadi zaman dulu itu memang belum ada HP Android ini. Meskipun sudah nyalonin DPR 2 kali, masih HP-nya tolalit itu teman-teman. Jadi akhirnya tidak. Jadi apa ya teman-teman? Masih jadul banget. Mudah-mudahan kata-kata saya ini sebagai kenangan yang terindah bagi saya. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman apabila cerita saya ini mengganggu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin di dalam hati asal muasalnya ya kayak begitu itu teman-teman. Di awal mulanya saya mengembangkan pisang itu ceritanya kayak begitu. Jadi saya mohon maaf apabila pembicaraan saya ini tidak berkenan di hati di teman-teman. Ya, saya mohon maaf. Tetapi setidaknya ini saya berbagi pengalaman, berbagi apa ya, berbagi semangat saja, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudaraku semuanya. Mungkin saya cukupi dulu di pagi hari ini, di episode ini. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman diberikan kebahagiaan bersama keluarga, juga diberikan rezeki yang melimpah oleh beliau Tuhan yang Maha Esa. Salam dari tanah Belambangan teman-teman. Ini saya masih memakai baju ala kantor saya, kantor pisang ini teman-teman. Terima kasih, salam semangat teman-teman, terima kasih.